Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Jibran Jalani, NPM 2103080, mahasiswa Teknik Industri, Program Studi Teknik Industri di Institut Teknologi Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai penerapan dan juga manfaat teknologi informasi dalam bidang manajemen industri, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen pengetahuan, yang mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Wahyu Andreas Kurniawan, STMT. Yang pertama itu ada pendahuluan. 1. Teknologi informasi atau TI. Semakin penting dalam mengelola dan mengoptimalkan operasi industri. Ya. Yang kedua, penggunaan TI dalam manajemen industri membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi mencakup berbagai alat dan sistem, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga aplikasi berbasis data. Nah, dengan demikian, kita harus mengetahui teknologi informasi ini merupakan penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak dan sistem yang terkomputerisasi untuk mengolah, menyimpan, mengirim, dan memproses informasi dengan lebih baik. Nah, oleh sebab itu, akan beda-beda nantinya tergantung dari kesiapan manajemen industri tersebut. Apakah mampu untuk menjalankan TI ini ataupun hanya sebagian. Oke, kita lanjut ya. Nah, penerapan teknologi informasi dalam manajemen industri itu terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu ada Enterprise Resource Planning, yang mana ini merupakan sistem manajemen yang mengintegrasikan semua proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya. Nah, untuk ERP ini dia lebih ke efisiensi, dia mengefisiensikan hal yang sudah ada perusahaan. Yang kedua itu ada manajemen rantai pasok, yang mana merupakan menggunakan perangkat lunak untuk merencanakan, mengontrol, dan memantau aliran barang dan informasi dari pemasok ke pelanggan. Nah, dalam hal ini, perusahaan bisa membuat seperti software ataupun bisa dalam mata kuliah ada yang namanya SAP. Nah, itu membantu perusahaan untuk merencanakan proses produksi, mengontrol juga stok barang yang tersedia ataupun stok barang yang akan dikirimkan, dan juga memantau aliran barang baik itu yang masuk ataupun yang keluar ya. Yang ketiga itu ada sistem manufaktur terkomputerisasi. Nah, tentu saja penggunaan teknologi dalam pengendalian proses produksi dan pemeliharaan. Nah, tentu saja dalam proses ini manufaktur terkomputerisasi ini sangat mendukung apabila perusahaan tersebut sudah menggunakan yang namanya mesin-mesin beras. Hal itu juga harus perlu diawasi melalui sistem, karena semakin baik perusahaan itu tersebut, maka akan terbaik juga sistemnya ya. Juga yang keempat itu ada business intelligence, yang mana menggunakan data besar untuk menganalisis tren pasar dan kinerja industri. Nah, di sini biasanya yang dominan di sini itu adalah biasanya bagian pemasaran. Dia harus bisa mungkin mencari target pasar dan juga pangsa pasar yang baik untuk kesehatan keuangan perusahaan. Yang kelima, yang terakhir itu ada sistem manajemen kualitas. Tentu saja bila kita ingin menerapkan teknologi informasi ini pada industri yang baik, maka kita juga harus memperhatikan tentang kualitas dari produk ataupun jasa yang kita jual. Ya, meliputi pemantauan atau peningkatan kualitas produk melalui penggunaan data real time yang sesuai dengan kejadian di perusahaan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ada manfaat teknologi informasi dalam manajemen industri. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Nah,
yang mana merupakan pengurangan biaya operasional dengan otomatisasi proses dan penggunaan sistem yang terintegrasi. Nah, ini juga sama, ini lebih ke manfaat tadi. Yang pertama itu ada ERP. Nah, memang fungsinya itu sama untuk mengefisiensikan biaya operasi, tapi tidak mengurangi input dari perusahaan. Kemudian nomor 2 itu ada peningkatan pengambilan keputusan. Data yang akurat dan real time memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Tentu saja, bila kita memiliki teknologi informasi yang baik, maka pengambilan keputusan pun akan baik. Ya, karena kita akan tahu dari mana data tersebut harus kita ambil dan kita harus proses gimana dengan melihat tren pasar yang ada. Yang ketiga itu ada peningkatan komunikasi. Sistem TI ini meningkatkan komunikasi internal dan eksternal antara manajer, pekerja, dan juga mitra bisnis. Nah, dalam hal ini maksud dari peningkatan di sini jadi semua aspek dari perusahaan itu dapat berbaur secara tidak kaku. Beda halnya kita kalau bertemu secara langsung, kan itu akan ada sedikit kekakuan dari pihak low management dengan middle maupun dengan top management. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, teknologi ini sangat berfungsi baik untuk menyetarakan ataupun agar tidak terjadi kekakuan pembicaraan antara pihak low management dan juga pihak middle maupun pihak top management. Jadi sebagai alur komunikasi antara manajer, pekerja maupun mitra bisnis yang lainnya. Kemudian yang keempat ada kontrol kualitas yang lebih baik. TI membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mendeteksi cacat produk lebih awal, mengurangi kerugian. Tentu saja dengan manfaat teknologi informasi ini, kita dapat meningkatkan kontrol kualitas produk yang kita hasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, ya. Terus juga yang kelima itu ada inovasi dan daya saing. Perusahaan dapat lebih cepat berinovasi dan berkreasi terhadap perubahan pasar. Nah, selain manfaat internal, perusahaan juga akan mendapatkan manfaat inovasi dan daya saing. Artinya, dapat mengetahui dampak eksternal ataupun hal-hal di luar perusahaan yang terjadi. Contohnya, keanekaragaman permintaan dari para customer ataupun tren pasar yang sedang hangat saat ini apa, yang berfungsi untuk tetap menjaga perusahaan agar dapat bersaing. Selanjutnya, saya mengambil contoh kasus informasi ERP di PT Bell Foods, yang mana masalahnya itu pengolahan inventaris yang tidak efisien, keterlambatan dalam pemesanan bahan baku, dan kesulitan dalam lancar produksi. Sebelumnya, PT Bell Foods ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, ya. Jadi memang permasalahannya itu agak sulit dalam inventaris yang tidak efisien. Yang kedua ada keterlambatan proses. Jadi seringkali ada keterlambatan barang yang masuk ataupun barang baku yang masuk sehingga mengakibatkan keterlambatan proses produksi. Terus juga kesulitan dalam melacak produksi. Artinya kesulitan mencari pangsa pasar karena kan bila ada yang memesan tapi perusahaan tidak siap karena tadi keterlambatan pemesanan bahan baku. Jadi memang perusahaan itu harus ditangani masalah tersebut, ya. Yang kedua itu ada penerapan TI-nya kalau di PT Bell Foods. Nah, setelah masalah tersebut dihadapi, adapun penerapan TI yang dilakukan oleh perusahaan Bell Foods untuk meminimalisir ataupun menangani masalah yang terjadi. Pertama itu mengimplementasikan sistem ERP untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mulai dari pengadaan, produksi hingga distribusi. Penggunaan ERP memungkinkan manajer untuk memantau status produksi secara real time yang tadi. Jadi kita dapat mengontrol aliran masuk barang, bahan baku, keluarnya barang jadi, dan juga stok yang ada, rencana ke depan, rencana produksi, rencana perambahan produksi ke depan, dan juga lainnya. Juga hasil dari penerapan ERP di PT Bell Foods ini terlihat efisiensi biaya meningkat 15%. Yang tadinya
agak keteteran dalam segi pengelolaan, jadi sekarang meningkat 15% lebih baik gitu. Kedua, pengurangan waktu pemrosesan order sebesar 30%. Nah, artinya sudah mendapat si pasokan dari bahan baku, sehingga pengurangan waktu pemrosesan order sebesar 20% itu dapat terjadi. Hal tersebut karena PT Belfood ini memanfaatkan informasi dari berbagai vendor untuk mendapatkan bahan baku yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Terus yang terakhir itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pengiriman yang lebih tepat dan cepat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, PT Belfood ini bisa beradaptasi dengan berbagai keinginan pelanggan dan juga kepuasan pelanggannya pun meningkat dilihat dari pengiriman yang lebih cepat dan juga tepat sesuai dengan keinginan customer. Terus juga, nah adapun selain dari manfaatnya tadi, adapun tantangan penerapan teknologi informasi ini. Yang pertama itu ada biaya informasi yang awal. Investasi besar diperlukan untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Tentu saja memang manfaatnya besar, tentu saja tantangan ataupun modal awalnya pun harus besar. Karena tidak ada sesuatu itu yang instan, tapi semuanya juga berproses. Tapi jika menguntungkan ke perusahaan untuk kedepannya, kenapa tidak ya? Yang kedua itu keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Karyawan harus dilatih untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, memang PT Belfoods ini bergerak di bidang kuliner ataupun di bidang pembuatan makanan. Jadi memang lebih banyaknya operator untuk produksi, bukan untuk operator teknisi bidang informasi. Nah, memang itu harus membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah masalah keamanan dan privasi data. Ancaman terhadap data dan informasi yang dapat membahayakan reputasi dan operasional perusahaan. Yang keempat, perubahan budaya organisasi. Diperlukan perubahan dalam cara kerja dan budaya perusahaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi industri ini. Teknologi informasi ini. Kesimpulan dari presentasi yang saya buat ini, yang pertama, teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen industri dengan meningkatkan efisiensi perusahaan, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan kualitas produk. Yang kedua, penerapan teknologi yang tepat akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Tentu saja tadi ya, walaupun dari awalnya tantangannya itu modal awal yang besar, tapi bila memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, tentu saja itu akan menjadi pertimbangan. Dan untuk mengikuti zaman juga harus memang menyesuaikan dengan teknologi informasi ini. Yang ketiga, namun perusahaan harus siap menghadapi tantangan terkait biaya, pelatihan, dan keamanan data untuk memastikan keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi ini. Nah, memang ya di setiap ada ancaman pasti ada keuntungannya juga, tapi itu tergantung perusahaan ataupun manufaktur ataupun apapun ya yang siap untuk menanggung risiko. Tapi untuk penerapan TI ini mungkin akan bisa meningkatkan keberlanjutan ataupun kesehatan perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kata yang salah ataupun yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.